Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sabirin MAK CP, belajar audit, akuntansi, dan akuntansi syariah dari YouTube. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metodologi audit atas laporan keuangan. Namun sebelum kita mulai, silakan teman-teman lakukan like, komen, subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini, serta share agar semua bisa tahu. Bagi teman-teman atau Anda yang memiliki entitas usaha dan memerlukan jasa penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel ataupun dengan menggunakan aplikasi manager, teman-teman dapat menghubungi kami di nomor 0856 54 16 9903. Audio Jungle. Baik, kita akan membahas tentang metodologi audit terhadap laporan keuangan. Nah, di bahasan pertama ini kita akan membahas tentang pendekatan yang digunakan dalam audit. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yang kita perhatikan adalah dari segi ukuran perusahaan, besar atau kecilnya. Nah, jika perusahaan berskala kecil dan menengah, maka yang harus kita lakukan adalah tes saldo atau test of transaction menggunakan referensinya bisa menggunakan buku audit Tuano Kota atau textbook auditing by Holmes. Nah, jika perusahaan berskala besar, maka kita lakukan siklus audit atau audit cycle. Referensi yang dapat kita gunakan adalah buku audit Amir Abadi Yusuf atau textbook auditing by Arens, Elder, dan Beasley. Nah, ini yang paling banyak digunakan, yaitu buku auditing by Arens. Nah, rata-rata semua prodi ataupun jurusan akuntansi dalam audit mata kuliah audit menggunakan textbook auditing by Arens. Nah, siklus yang pembahasan selanjutnya adalah tentang siklus terhadap laporan keuangan. Ada 3 siklus ya dalam financial audit cycle atau audit laporan keuangan. Yang pertama adalah langkah pertama sebelum kita mengaudit, kita harus memperoleh yang namanya laporan keuangan. Jadi tidak ada namanya audit jika auditi atau calon klien tidak memberikan laporan atau tidak menyerahkan laporan keuangannya kepada kita sebagai auditor. Nah, jadi yang harus kita minta pertama kali adalah ketersediaan dari laporan keuangan klien atau auditi. Yang kedua yaitu kita segera melakukan proses audit. Nah, terdiri dari 4 tahap. Nanti kita akan bahas tahap 1 hingga tahap 4 one by one. Nah, dari proses audit ini ada standar yang harus kita gunakan. Acuan kita adalah pertama yaitu standar penyusunan laporan keuangan, karena yang akan kita audit adalah laporan keuangan. Jadi kita harus memastikan bahwa laporan keuangan yang telah disusun oleh auditi atau klien itu sesuai tidak dengan standar keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Misalnya jika perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek sudah sesuai tidak dengan standar akuntansi keuangan, atau perusahaan yang belum atau yang tidak melakukan listing di Bursa Efek sudah sesuai belum dengan SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Untuk yang small medium enterprise, nah sudah sesuai belum dengan standar SAK UMKM. Untuk perusahaan yang lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank,
sudah sesuai belum dengan SAK keuangan syariah. Nah, sedangkan dalam proses auditnya kita mengacu kepada SAP atau pernyataan standar akuntan publik atau jadi kita mengacu dua yang akan kita acu, yang pertama SAK dan yang kedua adalah PSAP. Selanjutnya dalam siklus audit laporan keuangan kita menyusun laporan audit. Akhir dari laporan audit ini adalah opini yang akan kita berikan terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh klien. Ini tahapan pertama dalam proses audit. Tahapan pertama adalah perencanaan dan perencanaan pendekatan audit. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah perencanaan awal. Nah, di perencanaan awal ini kita akan menyusun semacam misalnya terkait dengan biaya tim yang akan turun dan lain-lain. Kemudian di tahapan awal ini kita sebagai auditor berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang si auditing. Nah, maksudnya di sini kita sebagai auditor harus bisa mendapatkan informasi tentang operasional si entitas. Nah, baik dalam operasional menjalankan usahanya maupun operasional dalam penyusunan laporan keuangannya. Di intinya, upaya untuk mendapatkan informasi ini adalah untuk menjamin kepemahaman kita terhadap operasional entitas si klien. Di langkah selanjutnya, kita berusaha untuk mendapatkan informasi lain tentang kewajiban hukum klien. Nah, di sini tidak hanya informasi terkait misalnya aset, aktiva, aset lancar lainnya seperti persediaan, piutang. Nah, kita juga harus memperoleh informasi tentang kewajiban-kewajiban lain yang mungkin dimiliki oleh klien. Nah, selanjutnya kita melakukan prosedur analisis pendahuluan atau survei pendahuluan. Nah, di survei pendahuluan ini banyak ada 7 yang kita lakukan dan itu sudah dibahas di video selanjutnya. Dan 7 langkah ini harus benar-benar kita lakukan, tidak boleh ada yang terlewat. Ketika sudah kita lakukan prosedur analisis pendahuluan, selanjutnya adalah kita berusaha untuk menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Nah, kenapa harus kita menentukan materialitas? Ini terkait akun-akun yang akan kita periksa nanti. Jadi kita bisa fokus pada akun-akun tertentu saja. Selanjutnya kita berusaha untuk semampu mungkin untuk menentukan risiko audit. Nah, risiko audit ini bisa terkait dengan risiko hukum, risiko reputasi yang bisa terjadi ketika proses audit maupun nanti setelah proses audit selesai. Kemudian kita harus bisa menelaah risiko bawaan terhadap entitas klien yang kita periksa. Selanjutnya memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Nah, ini penting untuk kita lakukan karena semakin paham kita dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh klien, maka semakin dapat mempermudah dalam kita menyusun program audit. Ketika misalnya pengendalian internal sudah bagus, artinya kita dapat mengurangi beberapa step yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh. Jadi ketika kita sudah melakukan 6 langkah, selanjutnya yang kita susun adalah program audit. Dan ini program audit telah dibahas secara khusus di video sebelumnya. Tahap yang kedua yang harus kita lakukan adalah pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama adalah merencanakan untuk mengurangi tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Nah, sebisa mungkin
kita bisa harus mendapatkan informasi tentang pengendalian internal yang sudah dilakukan oleh auditee atau klien, agar hal itu dapat membantu kita dalam menelaah seberapa besar risiko yang akan dialami oleh perusahaan jika kita melakukan proses auditnya. Kemudian kita melakukan pengujian atas pengendalian, apakah pengendalian yang dilakukan oleh klien atau audit itu sudah layak atau belum. Selanjutnya, melakukan pengujian substantif atas transaksi. Biasanya di langkah ini kita akan melakukan recalculating atau perhitungan ulang dengan membandingkan terhadap bukti fisik. Nah, bisa dari kwitansi, bukti bayar atau surat perintah membayar. Nah, kita lakukan pengujian substantif. Jadi kita recalculating ulang atau perhitungan ulang. Jadi kita bisa mencocokkan kebenaran atau keakurasian perhitungan yang dilakukan oleh klien. Selanjutnya, yang terakhir di langkah kedua ini adalah menetapkan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Jadi paling mungkin kita akan menemukannya adalah setelah kita melakukan pengujian substantif atas transaksi. Jadi setelah itu kita bisa mengambil resiko atau menetapkan bisa menetapkan kesimpulan terhadap kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan dan sifatnya itu material. Jika tidak material, itu boleh kita abaikan. Maksud dari tidak material ini adalah tidak mempengaruhi keseluruhan dari proses penyusunan laporan keuangan, baik dari jumlah, saldo, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di tahap ketiga ini kita akan melakukan prosedur analisis dan pengujian terinci atas saldo. Nah, jika ada 3 hasil yang diperoleh ketika kita melakukan tahap ketiga ini. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bahas insyaallah dalam bentuk kertas kerja. Jadi biar teman-teman lebih bisa melihat bagaimana sih realitasnya. Yang jika ada 3 hasil, yaitu rendah, sedang, tinggi, atau sangat tidak diketahui. Nah, jika tidak diketahui ini, kita harus mengambil risiko tertinggi. Artinya jika hasil yang tidak diketahui itu sama dengan resikonya sangat tinggi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu 3 hal: melakukan prosedur analisis, melakukan pengujian atas pos-pos kunci, bisa dilakukan melalui recalculating ulang atau pengujian substantif melalui cek fisik, membandingkannya dengan bukti-bukti transaksi, kemudian melakukan pengujian terinci tambahan jika memang diperlukan. Misalnya ketika kita melakukan uji substantif terhadap bukti fisik transaksi dan kita merasa kurang puas terhadap bukti-bukti itu, maka kita bisa melakukan pengujian tambahan, misalnya dengan langsung menghubungi vendor atau yang lainnya. Tahap keempat adalah tahap penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Nah, ada 6 langkah yang kita akan lakukan. Yang pertama, menelaah kewajiban, baik kewajiban usaha maupun kewajiban hukum yang dimiliki oleh klien. Kemudian menelaah peristiwa kemudian atau setelah tanggal neraca atau setelah periode akuntansi. Nah, itu harus kita telaah karena ini terkait dengan going concern atau keberlangsungan hidup si klien. Kemudian mengumpulkan bahan bukti akhir jika dirasa setelah dilakukan 3 tahap tadi masih kurang. Yang keempat, kita melakukan evaluasi akhir. Biasanya auditor bersama junior auditor, senior auditor akan melakukan meeting dengan partner. Nah, di sini akan dibahas terhadap temuan-temuan selama proses audit dilakukan. Nah, nanti manajer akan memberikan professional judgment-nya. Terakhir adalah menerbitkan laporan audit atau buku audit. Nah, lengkap di situ ada laporan keuangan,
ada surat pernyataan pertanggungjawaban manajemen, dan ada opini. Ada opini dari auditor, ada dari partner. Nah, setelah kita menerbitkan laporan, yang harus kita lakukan adalah meeting a minute dengan auditi atau dengan manajemen. Nah, dibicarakanlah di situ terkait hal-hal proses audit yang sudah kita lakukan dan temuan-temuan audit yang kita temukan serta rekomendasi dari auditor. Jika dilihat dari bagannya, keseluruhan dari audit proses ini dimulai dengan plan atau merencanakan, kemudian merencanakan audit planning, menelaah risiko misalnya terhadap assertion inherent risk, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan develop sustainable program atau keberlangsungan program-programnya. Kemudian dilakukan telaah terhadap internal audit phase, ditambah dengan conduct final audit. Kemudian kita lakukan perform substantive audit. Nah, dari ketiga langkah itu akan lahirlah yang namanya audit report atau laporan audit. Nah, laporan audit ini yang paling ditunggu-tunggu oleh klien adalah opini dari auditor. Ada opini yang akan diberikan oleh partner. Ada 4 opini yang akan diberikan. Salah satunya, jika bisa jadi unqualified atau wajar tanpa pengecualian, artinya kalau WTP itu dalam semua penyusunan itu bebas dari salah saji material dan informasi itu sangat terbuka sehingga bebas dari risiko informasi yang menyesatkan. Kemudian qualified artinya wajar tapi dengan pengecualian, misal terhadap akun-akun tertentu, misalnya akun persediaan atau yang lainnya. Adverse, nah ini terburuk kedua. Nah, jadi banyak auditi tidak menginginkan opini ini. Nah, jika auditi tidak ingin mendapatkan opini adverse, maka mereka harus menyusun laporan keuangannya dengan baik, dilengkapi dengan bukti-bukti fisik. Yang terakhir yang sangat tidak diinginkan oleh auditi adalah disclaimer opinion. Biasanya disclaimer ini ketika yang ditemukan kesalahan, temuan-temuannya itu sangat material dan banyak proses, misalnya tidak kooperatif atau banyak hal-hal di luar dugaan yang sangat mempengaruhi proses audit, sehingga muncullah opini dari main auditor berupa disclaimer audit atau disclaimer opinion. Demikian penjelasan singkat saya tentang metodologi audit terhadap laporan keuangan. Jika ada yang keliru dari penjelasan saya atau yang salah atau kurang, atau jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung atau berkomentar langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.